Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi dengan saya Denny Purnomo di Forester South Borneo. Oke, kali ini kita akan melanjutkan lagi bincang-bincang kita berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan hari ini kita kedatangan Kepala Bidang PMPS Pak I Gede Arya Subakti. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, baik. Sehat Mas Den? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita nanti akan berbincang-bincang berkaitan dengan aktivitas atau kegiatan yang ada di PMPS Pak. Boleh. Itu sampai sejauh ini Pak, apa saja yang telah dilaksanakan di bidang PMPS Pak secara umum? Baik, di bidang PMPS ini kan singkatan dari bidang pemberdayaan masyarakat, penyuluhan kehutanan dan perhutanan sosial. Jadi ada 3 seksi di bidang kami yang mendukung program-program kegiatan di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, apa saja seksinya? Ada seksi pemberdayaan masyarakat, kemudian ada seksi penyuluhan kehutanan, dan ada seksi perhutanan sosial dan hutan adat. Jadi ketiga seksi ini mendukung indikator kinerja dinas yang salah satunya adalah bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat lewat ekonomi hutan. Itu maksudnya. Oke Pak, berkaitan tadi ada 3 seksi yang di bidang PMPS. Mungkin kita coba bahas satu persatu, mungkin berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Ada. Sentuh Pak ya? Ini. Masih? Berarti. Oh, ya. Oh ini berarti nggak bisa digatuk. Oke. Oke. Go. 3, 2, 1. Kita akan membahas dari yang pertama dulu untuk di pemberdayaan masyarakat Pak. Oke. Sampai sejauh ini Pak, apa yang telah dilakukan Dinas Kehutanan dalam konteks pemberdayaan masyarakat Pak, terutama ini masyarakat di sekitar hutan dan di dalam hutan Pak? Terima kasih Mas Den. Jadi memang banyak program yang sudah diberikan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dalam upaya bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Nah, salah satu program yang diunggulkan oleh Dinas Kehutanan berdasarkan arahan Ibu Kadis bahwa bagaimana di semua KPH membuat atau memunculkan sebuah HHBK unggulan yang menjadi produk dari pemberdayaan KTH di KPH di KTH binaan masing-masing KPH. Nah, dengan bagaimana membentuk sebuah HBK unggulan ini, diharapkan Bu Kadis bahwa masing-masing KPH bisa fokus untuk mengembangkan 1 atau 2 HBK unggulan dan membentuk atau mendampingi atau memfasilitasi kelompok-kelompok tani kami, kelompok-kelompok tani di Dinas Kehutanan, Binaan Kehutanan untuk memfokuskan sesuai dengan HBK unggulan di masing-masing KPH gitu. Nah, sehingga pada 5 tahun ke depan nanti kita sudah bisa nanti melihat di KPH dengan KTH binaannya itu membuat atau memunculkan sebuah produk unggulan yang sudah dengan kriteria produk yang prima itu.
Jadi produk prima ini produk yang kualitasnya bagus dan produknya berkelanjutan, kemudian diterima oleh pasar dan aman, nikmat dikonsumsi oleh semua orang. Gitu Mas. Ya, tadi ada berkaitan dengan pengembangan HBK Pak, terutama ini masih kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat. Ya. Apakah ada dari Dinas Kehutanan sejauh ini fasilitasi yang diberikan oleh masyarakat ataupun kelompok dalam konteks pemberdayaan tadi Pak? Ya. Oke, jadi dalam konteks pemberdayaan ini kita kan memang tidak hanya membantu mensupport kelompok tani dari segi sarpras gitu ya, tapi bagaimana dinas dan KPH memulai kegiatan pemberdayaan masyarakatnya ini dari peningkatan kapasitas masyarakatnya, mulai pendidikan, kemudian pelatihan, kemudian peningkatan kapasitas kelompoknya, kelembagaannya. Nah, baru apa produk yang diunggulkan itu mulai diprogramkan sejak tanaman itu mulai dibudidaya, kemudian panen, pasca panen, pengemasan produk sampai menjadi pasar gitu ya. Nah, panjang memang fasilitasi yang diberikan dinas, mulai dari SDM-nya, kelembagaannya, kemudian budidaya produknya, panen, pasca panen sampai pasar, itu hal yang rentang kendalinya cukup besar, sehingga kita tidak bisa mengembangkan banyak produk unggulan sehingga fokus terhadap satu atau dua, karena memang di samping anggaran yang terbatas, secara untuk memfokuskan sebuah program atau kegiatan menjadi sebuah produk unggulan itu tidak memungkinkan kita untuk banyak-banyak mengembangkan jenis HBK-nya. Berarti ada HHBK yang diprioritaskan yang akan difasilitasi. Mungkin Pak bisa ambil salah satu contoh fasilitasi dinas kehutanan yang telah dilaksanakan, mungkin di KPH mana, mungkin jenisnya apa, produknya gitu Pak. Ya. Jadi Mas Den, Bapak Ibu sekalian, bahwa di dinas kehutanan masing-masing KPH sudah memunculkan produk unggulannya 2 gitu. Jadi katakanlah di KPH Tabalong mereka menunjukkan kopi dan madu gitu. Kemudian di Balangan ada jengkol dan madu kelulut, di Hulu Sungai dengan bambunya. Kemudian di KPH Kayu Tangi dengan empon-emponnya gitu ya. Terus di Tala dengan kemiri dan madu juga. Nah, hampir di semua KPH itu sudah mulai membuat rencana aksi roadmap-nya selama 5 tahun ke depan. Jadi mulai tahun 2020 kemarin sudah dibuat rencana tahunannya untuk bagaimana KPH mengembangkan produk unggulannya 5 tahun ke depan. Nah, sebagai contohnya katakanlah di kita yang dekat di sini di Tahura gitu ya. Ada KTH Tunas Muda gitu yang mengembangkan produk unggulan di Tahura adalah kopi. Nah, kopi ini difasilitasi oleh dinas mulai dari bibit itu, Mas Den. Jadi ada kegiatan pembibitan, persemaian yang sudah difokuskan di KTH tersebut dengan bibit, jenis bibitnya adalah kopi setempat itu. Jadi kopi ini mereka tidak mengembangkan kopi dari luar, tapi mengembangkan kopi yang betul-betul berasal dari Aranio gitu. Nah, kemudian itu sudah ditanam bibitnya, mungkin sudah 2 tahun 3 tahun. Nah, kopi yang existingnya ada yang sudah mulai panen. Ini penyuluh kita gitu ya, melihat di Tahura, kemudian kawan-kawan di Tahura melihat bahwa produksinya cukup banyak, tetapi
perlu ditingkatkan kualitasnya. Kemudian kualitasnya berarti dia harus meningkatkan pemilihan bijinya, kemudian bagaimana mengolahnya, sehingga produk ini nanti pasca panennya menjadi sebuah produk prima. Nah, apa yang dibantu kembali oleh dinas, oleh kawan-kawan di Tahura itu adalah dengan membantu alat roasting namanya. Roasting. Iya. Kopi. Iya, kemudian ada alat pemecah biji kopi. Nah, ada juga bantuannya berupa rumah jemur, rumah produksi, kemudian dari pihak lain banyak juga yang membantu, sehingga kopi Aranio menjadi unggulan di Tahura ini tidak dibantu oleh dinas kehutanan saja atau Tahura, tapi banyak pihak yang membantunya. Katakanlah dari pemerintah Kabupaten Banjar dengan BPP-nya, mereka melakukan kegiatan penyuluhan, kemudian peningkatan kapasitas petani, bagaimana membudidaya kopi yang baik, karena secara keilmuan kita orang kehutanan nggak tahu tuh bagaimana membudidaya kopi yang baik, orang-orang perkebunan yang tahu, sehingga kita minta kawan-kawan penyuluh perkebunan di BPP yang ada di Aranio untuk sama-sama membantu bagaimana budidaya yang baik. Kemudian ada juga dari Dinas Pertanian Kabupaten Banjar, Pertanian Perkebunan kalau tidak salah, itu membantu juga alat roaster, roaster kopi. Jadi mereka punya 2 alat itu. Nah, pihak lain itu banyak juga yang membantu, sehingga sekarang kelompok tani kita yang sudah difasilitasi oleh banyak pihak, mulai dari peningkatan SDM-nya, kelembagaannya, kemudian tanaman yang dikembangkan, itu produk akhirnya sudah luar biasa. Jadi kemasannya sudah cukup bagus, kemudian produknya bervariasi gitu ya. Ada green bean-nya sendiri, kemudian ada kopi serbuknya. Bahkan terakhir mereka sudah bisa membuat kopi cup, jadi tinggal kopi dalam bentuk gelas cup itu yang siap seduh, dan sudah dipasarkan di beberapa minimarket gitu. Nah, yang tidak terlupakan kembali adalah Dinas Kebudayaan Tahura juga membantu bagaimana mensertifikasi produknya gitu. Jadi sertifikasi produk ini penting Pak Den buat menambah daya saingnya di pasar gitu ya. Sehingga sertifikasinya berupa PIRT mereka sudah punya, kemudian BPOM halal. Nah, ada satu yang belum tercapai adalah bagaimana kopi ini pada saatnya nanti kelompok tani, Dinas Kehutanan dan kawan-kawan di Tahura menjadikan kopi ini, produk ini menjadi kopi organik gitu. Nah, mudah-mudahan setahun 2 tahun sudah bisa tercapai itu. Nah, itu salah satu Mas Den untuk bagaimana Dinas dan Tahura melakukan kegiatan pemberdayaan dalam pengembangan produk-produk unggulannya. Di tempat lain masih banyak lagi di KPH. Jadi luar biasa fasilitasi yang diberikan dinas ini, mulai dari hulu Pak ya, dari mulai pembibitan sampai hilir tadi tadi perizinan tadi yang tidak kalah penting, karena ini masuk produk makan minuman, maka izin berbagai macam itu harus dipenuhi, sehingga pasar pun mungkin lebih luas pencakupannya. Ini jadi pembahasan di PMPS ini makin menarik, tapi sebelum kita lanjut, kita akan saksikan yang satu ini.
Oke, kembali lagi kita lanjut lagi bincang-bincang kita dengan Pak Gede Arya Subakti, Kepala Bidang PMPPS. Tadi kita telah membahas bagaimana pemberdayaan yang masyarakat dan fasilitas yang diberikan oleh Dinas Kehutanan Provinsi. Nah, Pak, dalam pemberdayaan kan pasti ada perlunya namanya pendamping. Nah, bagaimana peran penyuluh kehutanan, Pak, dalam proses pemberdayaan masyarakat itu sendiri? Peran penyuluh ini menjadi hal yang sangat penting dan urgent untuk bagaimana melakukan pendampingan terhadap pemberdayaan di masyarakat, khususnya di kelompok-kelompok tani. Nah, sekarang penyuluh kita itu ada sekitar 54 orang gitu. Sementara kelompok tani kita ada 530 orang, Pak Den. Sehingga penyuluh kita ini bekerja berdasarkan WKP-nya. Jadi wilayah kerja penyuluh yang dibagi oleh Pak KKPH-nya, sehingga masing-masing penyuluh mempunyai 1 atau 2 wilayah kerja penyuluh. Dan karena terbatas jumlah penyuluh ini, memang akhirnya kalau dilihat dari segi perbandingannya, satu penyuluh kita ini akan mendampingi sekitar 10-15 KTH. Jadi ini hal yang sangat-sangat menjadi tantangan bagi kawan-kawan penyuluh bagaimana mendampingi itu. Katakanlah dalam 1 minggu itu ada 6 hari kerja itu. Nah, kalau ada 10 atau 15 KTH yang dampingi, itu dalam seminggu nggak bisa didatangi semua itu. Jadi bagaimana beban penyuluh ini melakukan kegiatan pendampingan menjadi hal yang luar biasa. Nah, di samping itu Pak Denny, ada kegiatan juga perhutanan sosial yang memberikan akses kelola kepada masyarakat yang izinnya diterbitkan oleh Kementerian LHK. Itu juga dilakukan pendampingan oleh kawan-kawan penyuluh. Nah, karena jumlah yang terbatas ini, maka Dinas Kehutanan melakukan terobosan kembali, karena memang menambah tenaga penyuluh ini agak susah. Bagaimana memanfaatkan kawan-kawan dari PKSM, Mas Den. Jadi PKSM adalah penyuluh kehutanan swadaya masyarakat yang biasanya muncul dari kawan-kawan KTH yang mempunyai integritas, kemudian loyalitas dan komitmen tinggi untuk mengembangkan kelompoknya gitu. Jadi di dalam satu kelompok itu biasanya ada tokohnya itu. Nah, tokoh-tokoh ini yang kita rekrut menjadi penyuluh dalam sebutannya tadi PKSM, untuk membantu memenuhi kekurangan tenaga penyuluh itu, sehingga lebih banyak lagi tenaga penyuluh yang ada. PKSM kita sekarang jumlahnya hampir sekitar 230 orang, dan itu pun masih belum mampu memenuhi pendampingan terhadap semua kelompok tani yang ada dan izin-izin perhutanan sosial. Dan ke depan memang Dinas Kehutanan sudah mencoba menambah tenaga penyuluh lewat rekrutmen P3K gitu. Kemudian ada juga penambahan tenaga penyuluh ASN. Mudah-mudahan ini bisa membantu untuk mengurangi tenaga penyuluh tadi. Ini tadi memang nih jumlah penyuluh kehutanan ini terutama yang PNS sangat terbatas, Pak ya. Ya, itu. Kemudian sudah tua-tua juga mau pensiun. Dan giliran pensiun banyak, Pak. Iya, betul. Terus tadi dibantu dengan atau di backup dengan PKSM, Pak ya. Penyuluh kehutanan swadaya masyarakat. Nah, apa yang telah dilakukan Dinas Kehutanan dalam fasilitasi dan pembinaan untuk PKSM, karena PKSM ini swadaya kan Pak, istilahnya itu dari masyarakat. Apa yang telah dilakukan? Ya. Secara regulasi dan aturan memang tidak dibenarkan kita memberikan honor atau insentif kepada PKSM. Padahal
PKSM ini bekerja dengan dengan biayanya sendiri, uangnya sendiri, kemudian ke lapangan dan kendaraannya sendiri, bensinnya sendiri. Itu menjadi perhatian di Dinas Kehutanan untuk bagaimana kawan-kawan PKSM ini mendapat perhatian kita semuanya gitu. Nah, dibentuklah forum namanya, forum PKSM di Kalimantan Selatan. Di KPH juga ada membentuk forum-forum itu. Nah, forum-forum ini secara rutin gitu ya, setiap bulan melakukan pertemuan, kemudian melakukan rapat-rapat untuk membahas hal-hal yang perlu dilakukan dalam pengembangan kelompok tani maupun usahanya. Nah, kita tidak bisa memberikan bantuan sarpras kemudian finansial yang cukup, tapi dengan melakukan kegiatan forum tersebut, mengikutkan mereka dalam pelatihan, kemudian mengikutkan mereka dalam tim-tim, kemudian melakukan rapat-rapat bulanan. Mudah-mudahan itu bisa membantu menyemangati mereka untuk tetap melakukan kegiatan-kegiatan penyuluhan, kegiatan-kegiatan pendampingan terhadap semua kelompok tani kita yang ada di Kalimantan Selatan. Memang belum bisa Pak Den untuk itu, tapi mudah-mudahan nanti ada regulasi yang baru sehingga kawan-kawan PKSM ini juga bisa mendapatkan insentif bahkan sarpras gitu ya. Dan hal yang cukup menggembirakan adalah kawan-kawan PKSM kita ini mempunyai kualitas yang bagus gitu. Indikasinya pada saat mereka kita ikutkan dalam lomba Warna Lestari gitu di tingkat provinsi kemudian tingkat nasional, kawan-kawan PKSM ini rata-rata hampir menjuarai juara 1 di nasional. Luar biasa. Iya, katakanlah Pak Kasir itu ya, yang dari Hulu Sungai, itu juara 1 tuh. Betul. Kemudian ada Pak Kosim, itu PKSM juga, itu juara 1 nasional. Kemudian ada Pak Joko Trionggo dari Kusan, dia juara 4 kalau tidak salah, nasional. Itu hal yang luar biasa tuh. Bagaimana setiap tahun kawan-kawan PKSM yang ada di Kalimantan Selatan ini bisa bersaing di Indonesia dengan PKSM yang mungkin secara teknologi pengetahuan kemudian bantuan-bantuan dari instansinya mungkin bisa lebih bagus, tapi dalam hal kapasitas kemudian kemampuan PKSM kita ini termasuk yang luar biasa lah di Indonesia gitu Pak Den. Iya, luar biasa sekali nih peran PKSM, walaupun mungkin minim fasilitas yang diberikan, namun itu ternyata tidak mengurangi dari kapasitas dan kualitas karena tadi terbukti oleh menjadi juara untuk tingkat nasional. Betul. Tadi Pak sedikit tadi disinggung berkaitan dengan perhutanan sosial Pak ya tadi pendampingan. Nah, bagaimana Pak pelaksanaan perhutanan sosial sendiri di Kalimantan Selatan sampai sejauh ini Pak? Perhutanan sosial ini kan mulai digulirkan oleh kementerian atau oleh pusat itu mulai tahun 2016 gitu ya. 2017 Dinas Kehutanan di Kalimantan Selatan mulai melakukan kegiatan sosialisasi, fasilitasi usulan terhadap izin PS yang ada. Nah, selama hampir 2017 sampai 2022 sekarang ini itu sekitar ada 180 izin yang sudah diterbitkan. Nah, perhutanan sosial ini adalah merupakan program bagaimana pemerintah memberikan akses kelola kepada masyarakat yang bekerja atau beraktivitas dalam kawasan hutan, sehingga mereka mempunyai legalitas secara resmi mengelola sebuah kawasan dengan luasan tertentu, dengan skema tertentu, dengan potensi tertentu, sehingga pada ujungnya nanti mereka bisa menghasilkan sesuatu itu
baik produk maupun jasa untuk peningkatan kesejahteraan mereka sendiri gitu. Nah, di izin-izin yang terbit ini tentunya karena mereka bukan korporasi gitu ya, dan tidak punya modal yang cukup besar untuk menjalankan atau mengoperasionalkan izinnya, maka pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah, Pemprov, kemudian dinas ini tetap melakukan kegiatan pendampingan terhadap mereka sehingga pada saatnya nanti mereka bisa operasional dan dengan dibuktikan bagaimana mereka membuat sebuah potensi yang ada menjadi produk, barang dan jasa untuk meningkatkan kesejahteraannya. Potensi-potensi yang mereka punya itu kemudian dikelompokkan menjadi sebuah potensi unggulan yang digabungkan dalam satu kelompok usaha yang disebut dengan KUPS. KUPS ini adalah kelompok usaha perhutanan sosial. Katakanlah sebuah izin hutan kemasyarakatan HKM, itu skemanya HKM. Nah, di lokasi mereka yang diberikan izin itu ada tanaman kemiri, kemudian ada ekowisata atau tempat yang indah untuk dikunjungi, kemudian ada lebah madu, ada juga mungkin tanaman karet. Nah, masyarakat kelompok itu yang mempunyai potensi yang sama itu digabungkan dalam satu KUPS. Jadi mereka akan membentuk KUPS kemiri, KUPS madu, KUPS jasling biasanya, dan lain-lain gitu. Nah, ini yang dibantu oleh Kementerian LHK, oleh Dinas Kehutanan untuk bagaimana KUPS ini menjadi sebuah usaha mereka menghasilkan sebuah barang dan jasa, dan ini dibantu, difasilitasi, didampingi oleh satu orang penyuluh maupun PKSM. Kemudian mereka akan mendapatkan bantuan trigger gitu, tidak besar tapi pemantik sekitar 50 juta, 25 juta untuk mengembangkan usahanya dari PSKL. Dan kita jadi dinas pun melihat potensi mereka apa yang bisa dikembangkan dari segi petani kelompoknya. Itu di kawan-kawan di seksi penjualan kehutanan akan meningkatkan kelas KTH-nya gitu. Jadi yang dari pemula menjadi madya, kemudian menjadi utama menuju KTH mandiri. Kemudian dari kawan-kawan dari pemberdayaan akan melihat apa sarpras yang bisa dibantu di sana gitu. Katakanlah kalau misalkan madu kelulut, oh ini perlu dibantu stop koloni baru nih, atau dibantu untuk pemecahan pengembangbiakan koloni, atau PM melihat di seksi PM melihat di situ ada kemiri. Nah, apa yang dibantu di kemiri ini? Apakah nanti freezernya atau alat pemecahnya atau alat pengeringnya dan segala macam. Itu Mas Le. Ya, terima kasih. Ini berkaitan dengan PS ini sebenarnya menarik untuk dibahas lebih lanjut. Tadi memang suatu upaya, PS ini merupakan upaya pemerintah untuk memberikan suatu akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan. Cuma nanti nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan ini. Bagaimana sih, apakah masyarakat itu bisa mengajukan izin PS dan persyaratan bagaimana? Nanti bahkan kita lanjut setelah yang satu ini.
Oke, kita lanjut lagi perbincangan kita dengan Pak Gede Ada. Tadi kita bahas berkaitan dengan perhutanan sosial. Nanti Pak, Ya. apakah setiap masyarakat itu diperbolehkan untuk mengajukan izin perhutanan sosial, dan bagaimana cara untuk masyarakat untuk mengajukan izin perhutanan sosial itu sendiri? Baik, masyarakat yang hidup gitu ya di dalam kawasan hutan, menggantungkan hidupnya di kawasan hutan, itu diberikan peluang untuk mengajukan izin perhutanan sosial, dan sebetulnya mereka bisa sendiri, bisa berkelompok, tapi kita di dinas mensyaratkan agar mereka semua izin perhutanan sosial yang diusulkan itu dalam bentuk kelompok, karena kami ingin izin ini bisa dimanfaatkan oleh orang banyak gitu ya. Nah, bagaimana prosesnya untuk mengajukan izin? Sederhana dan mudah sebetulnya. Jadi mereka membentuk kelompok, kemudian kelompok ini di SK-kan ya oleh Pak Kepala Desa. Katakan mereka membentuk KTH atau Gaboktan, kemudian di SK-kan oleh Kepala Desa. Nanti KTH tersebut dilaporkan ke dinas untuk diregister. Nah, mereka tinggal mengumpulkan KTP dan KK-nya, kemudian membuat peta lokasi area yang mereka usulkan, dan nanti akan didampingi oleh KPH maupun dinas untuk mengusulkan izin itu ke Kementerian LHK. Nah, di seksi perhutanan sosial sendiri, kawan-kawan di seksi PS itu ada program untuk fasilitasi usulan. Jadi bersama-sama kawan-kawan KPH dan PSKL kita mendampingi mereka dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk disampaikan ke Kementerian LHK. Mudah, Mas Den. Asal kalau sekarang di P9 itu di dalamnya tidak ada tanaman sawit itu. Kalau tanaman sawit nanti akan agak panjang prosesnya, ada proses lain lagi yang harus dilalui. Itu prosedur berkaitan dengan pengajuan izin. Mungkin juga dinas atau KPH terbuka ya Pak untuk memberikan konsultasi jika masyarakat ingin mengajukan izin PSW ya. Iya Pak, jadi di KPH ada sistem kami sebut dengan jemput bola, ada jaring jemput bola namanya. Jadi kami di dinas, di kehutanan dan PSKL merupakan kerja bareng untuk melakukan jemput bola ke lokasi-lokasi atau kelompok-kelompok tani yang ingin mengajukan izin perhutanan sosial di wilayah kerja mereka sendiri atau lahan-lahan yang mereka kelola. Begitu, Mas. Ya, jadi intinya masyarakat yang penting mau dulu lah. Nanti selebihnya dinas dan KPH akan membantu dalam prosesnya. Betul. Kita tadi sedikit berkaitan dengan HBK Pak, ini berkaitan dengan kedepannya mungkin di tahun-tahun akan datang, mungkin HBK unggulan apa yang akan dikembangkan menjadi fokus, mungkin tidak hanya HBK Pak, mungkin Jaslink apa yang akan dikembangkan mungkin tahun 2023 dan selanjutnya, yang tadi yang kita disampaikan di awal bisa mendukung indikator kinerja dari dinas itu, yaitu meningkatkan ekonomi Pak. Ya. Kalau khusus di tahun 2023 kami ada 2 HBK yang dikembangkan dan 2 jasa lingkungan yang dikembangkan, karena memang keterbatasan anggaran ini membuat kita melakukan pemilihan terhadap jenis HBK yang mau kita kembangkan. Tahun ini ada kopi, kemudian dan empon-empon itu yang di kayu tangi. Nah, itu yang menjadi fokus untuk dikembangkan tahun ini. Dan kalau untuk Jaslink itu ada di KPH Kusan, itu kalau tidak salah yang Pundun ya. Itu yang coba akan kita dorong untuk menjadi lebih luas dikenal masyarakat dan bisa didatangi oleh wisatawan dalam dan luar negeri kalau bisa. Oke.
Ya, luar biasa ini berkaitan dengan potensi HBK yang akan dikembangkan, terutama untuk tahun ini. Ya, dinas sendiri fokusnya di kopi tadi Pak ya, dan beberapa jaringan yang dikhususkan. Mungkin sedikit Pak berkaitan dengan penutup untuk bincang kita, bisa memberikan sedikit closing statement berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di bidang PMPPS. Baik, sesuai dengan arahan Ibu Kadis begitu ya, bagaimana bidang kami di PMPPS untuk melakukan pertama operasionalisasi izin PS, kemudian memunculkan HBK unggulan, kemudian yang ketiga adalah bagaimana meningkatkan kelas kelompok tani ini. Nah, kami berusaha untuk merealisasikannya dengan tidak hanya bersandar dari dana-dana APBD yang ada di dinas, karena kalau itu akan sangat terbatas yang bisa kita lakukan. Nah, sekarang ada program IAT. IAT ini baru Pak Den, jadi Integrated Area Development. Kalau kami dulu di dinas di PMPPS sering menyebut dengan kolaborasi pembiayaan multi pihak. Nah, IAT ini hampir-hampir mirip begitu. Bagaimana semua stakeholder, baik di Pemprov, Pemkab, tidak hanya kehutanan, tapi dinas-dinas SKPD yang ada di kabupaten dan di provinsi, plus dengan pihak ketiga swasta, bisa mendukung program perhutanan sosial ini berjalan dengan baik gitu ya. Jadi katakanlah contohnya begini, di dalam sebuah izin PS dalam mengembangkan jasa lingkungan misalkan. Nah, jasa lingkungan ini pengembangannya lebih mengarah ke ekowisata, itu didukung oleh banyak pihak. Jadi tidak hanya dinas kehutanan, tapi ada juga dinas pariwisata di situ, kemudian ada juga pihak swasta yang mendukung dengan CSR-nya, ada dana desa di situ yang bisa membantu sehingga objek wisata yang di dalam izin PS ini bisa dikeroyok oleh banyak orang. Itu yang disebut dengan IAT itu. Nah, IAT ini lebih detail lagi dia rencana aksinya. Jadi nanti dia akan dibuat sebuah dokumen yang akan di-FGD-kan bersama-sama oleh dinas, kemudian SKPD yang ada di kabupaten. Dalam waktu 5 tahun SKPD siapa berbuat apa di lokasi mana bersama-sama gitu, sehingga dalam waktu 5 tahun itu kelihatan perkembangannya dan ujung akhirnya 5 tahun itu apa yang dihasilkan. Nah, itu yang secara garis besar atau globalnya diinginkan oleh program IAT itu. Kami mulai tahun ini memfokuskan di salah satu kabupaten, mudah-mudahan ada anggaran yang tersedia untuk mendukung bagaimana dokumen IAT ini bisa dilakukan. Insya Allah nanti ada satu KPH di Hulu Sungai Selatan, di Hulu Sungai di Kabupaten Kandangan. Itu kita akan buat IAT-nya sebagai model nanti IAT yang ada di semua provinsi yang ada, semua di kabupaten ini ada di Kalimantan Selatan. Begitu Mas. Ya, luar biasa ini berkaitan dengan tugas-tugas di bidang PMPPS, bagaimana upaya-upayanya dalam mendukung kinerja dari Dinas Kehutanan itu sendiri, yaitu meningkatkan ekonomi masyarakat di sekitar hutan. Karena dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan, harapannya hutan pun menjadi lestari. Demikian, sampai ketemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.